semuanya, perkenalkan nama saya Siva Udiana. Saya berasal dari Prodi Hukum Tata Negara UIN Salatiga. Dalam memenuhi tugas UAS Hukum Pemerintahan Daerah, saya akan membuat video mengenai keunggulan dan masalah Desa Sendang, Karanggede, Boyolali. Desa Sendang adalah desa yang terletak di Kecamatan Karanggede, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Lebih spesifik, desa ini memiliki beberapa dusun, yaitu ada Klimas, Ledok Saring, Rumpuk, Pakisan, Rejowinangun, dan Desa Sendang itu sendiri. Desa Sendang merupakan desa yang memiliki beragam potensi, sumber daya alam dan budayanya sangat kaya. Mayoritas warganya bekerja pada sektor pertanian dan peternakan. Namun, terlepas dari itu semua, banyak masalah dan tantangan yang harus dihadapi desa ini. Oleh karena itu, sangat berpengaruh kepada beberapa ragam aspek kehidupan di desa yang akan kita bahas di selanjutnya. Nah, yang pertama kali kita akan bahas yaitu mengenai keunggulan Desa Sendang. Desa Sendang merupakan daerah subur yang tanahnya kaya akan unsur hara, menjadikannya sangat ideal untuk kegiatan pertanian, terutama pertanian padi. Mayoritas warganya bekerja sebagai petani padi, sehingga sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian warga Desa Sendang, juga memiliki peran penting sebagai kesejahteraan Desa Sendang. Salah satu dusun di Desa Sendang, yaitu di Duku Klimas, memiliki salah satu keunggulan, yaitu pengolahan telur asin. Resep dan teknik yang diturunkan secara turun-temurun menjadikannya sangat berharga, menghasilkan cita rasa yang khas yang menjadi keunggulan kompetitif dan sulit ditiru oleh daerah lain. Keunggulan Desa Sendang selanjutnya yaitu ada di pelayanan kesehatan dan juga sektor peternakan. Pelayanan kesehatan di Desa Sendang sudah tergolong baik dan menyeluruh dengan program Posyandu yang mencakup semua usia, dari balita, ibu hamil, dan juga lansia. Oleh karena itu, warga menjadi lebih tenang karena kebutuhan dasar kesehatan mereka diperhatikan. Yang kedua yaitu mengenai pemanfaatan pupuk. Warga Dusun Sendang juga mengembangkan sektor peternakan yang mendukung sektor pertanian dengan memanfaatkan kotoran hewan sebagai pupuk alami. Oleh karena itu, sangat menghemat biaya bertani. Namun, terlepas dari semua keunggulan yang saya sebutkan tadi, Desa Sendang juga tak luput dari beberapa permasalahan yang menjadikannya sangat berpengaruh kepada beragam aspek kehidupan di desa. Tingkat kemiskinan di Desa Sendang masih cukup tinggi, salah satunya karena banyak warganya masih bergantung pada pertanian tradisional. Selain itu, belum banyak pilihan lain usaha yang digeluti, dan akses pendidikan dan juga keterampilan masih sangat terbatas. Akibatnya, produktivitas dan kesejahteraan masyarakat menjadi sulit berkembang. Jalanan di Desa Sendang juga masih banyak yang rusak, membuat warga sangat sulit beraktivitas. Mobilitas jadi terhambat, distribusi hasil pertanian pun melambat. Tidak cuma itu, aktivitas ekonomi, pendidikan, dan akses layanan penting lainnya juga ikut kena dampaknya. Permasalahan Desa Sendang selanjutnya yaitu bantuan PKH yang tidak tepat sasaran. Penyaluran bantuan PKH di Desa Sendang masih sering kurang tepat sasaran karena data penerima kurang akurat dan juga lemahnya proses verifikasi, sehingga bantuan tidak selalu diterima oleh yang benar-benar membutuhkan. Berdasarkan salah satu keterangan dari warga Desa Sendang yang saya wawancarai kemarin, bahwa yang menerima bantuan PKH hanyalah orang-orang terdekat dari pihak pemerintahan. Selain permasalahan tersebut, Desa Sendang juga mengalami masalah kekurangan air bersih yang sering terjadi di musim kemarau, yang berdampak pada kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan juga kesehatan masyarakat Sendang. Nah, dari beberapa permasalahan yang saya sebutkan tadi, harus ada solusi yang membantu. Yang pertama yaitu mengatasi kemiskinan. Pemerintah desa mendata kondisi ekonomi warga dan mengadakan pelatihan keterampilan seperti menjahit atau usaha makanan. Warga dibantu untuk membuka usaha kecil dengan dukungan modal dari dana desa maupun koperasi. Tujuannya agar warga tidak hanya bergantung pada pertanian tradisional. Nah, solusi selanjutnya yaitu mengenai perbaikan jalan rusak. Desa memetakan jalan rusak dan meminta dana dari pemerintah. Perbaikan dilakukan secara bertahap, dimulai dari jalan utama. Warga bisa ikut gotong royong agar cepat selesai dan hemat biaya. Solusi dari permasalahan selanjutnya yaitu penyaluran bantuan PKH. Data penerima bantuan PKH diperbarui secara rutin melalui musyawarah warga desa. Verifikasi dilakukan secara lebih ketat dan hasilnya diumumkan secara terbuka agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Selanjutnya mengenai permasalahan kekurangan air bersih.
Desa membangun sumur bor atau penampungan air hujan, terutama pada lokasi yang rawan kekeringan. Warga diberi edukasi tentang cara hemat air dan menjaga sumber air bersih agar tetap tersedia, terutama saat musim kemarau. Sekian video yang bisa saya buat, jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Semoga video yang saya buat tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kalian semua.